Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagian akhir dari stres ini kita akan memikirkan bagaimana mengatasi stres itu. Nah, sesudah kita mengenal apa itu stres dan bagaimana para nabi pun mengalami stres, tetapi menjadi perlu kita pikirkan bagaimana pula mereka mengatasinya. Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Matius pasal 11 28 sampai 30, demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, menarik sekali sebetulnya di tengah-tengah tekanan-tekanan yang kita alami. Ya, dikatakan saudara-saudara yang letih lesu berbeban berat. Nah, ini yang menjadi titik di mana kita mengalami stres. Walaupun tiap orang berbeda-beda pada stresnya. Ya, ada orang stres karena kebetulan dia punya persoalan di mana dia nggak punya uang. Yang satu stres karena menghadapi sakit yang berkepanjangan. Yang satu kemudian merasa stres karena harus putus dengan pacarnya, begitu ya. Atau masalah dalam hubungan suami istri. Tetapi Nabi bisa stres karena pergumulan yang mereka alami. Seakan-akan orang berdosa, musuh itu sepertinya mau menang. Itu teriakan Daud. Yeremia stres justru ketika di dalam usaha untuk menyuarakan kebenaran supaya bangsanya tidak terbuang. Dan dia sudah tahu di sisi lain Tuhan akan murka. Dan dia tidak bisa sepertinya melakukan tugas itu. Kebenaran yang beritakan itu ditolak oleh bangsanya. Dan Tuhan sepertinya juga tidak akan menunda hukumannya. Dia stres. Tetapi mari kita lihat satu-satu, saudara. Elia stres toh akhirnya berdamai dengan Allah untuk menyadari. Ketika dia kecewa dengan apa yang dialaminya. Seakan-akan dia tidak berhasil untuk bertindak seperti para pendahulunya. Dan banyak penafsir mengatakan seperti yang sudah saya katakan, dibandingkannya dirinya dengan Musa yang sukses membawa orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju kepada tanah perjanjian. Dan di sepanjang padang gurun itu, ketika orang Israel berbuat ini, itu dan segala macam, toh Musa bisa melewatinya sekalipun mengalami kesulitan dan kepahitan. Sampai kemudian orang-orang Israel sampai di tanah Kanaan, sekalipun Musa sendiri tidak sampai. Tetapi tugas-tugasnya indah diselesaikan. Karirnya menarik begitu. Nah, Elia pada waktu harus menghadapi ancaman dari Isabel. Tentu saja Elia mengalami ketakutan luar biasa. Sehingga dia merasa kecewa, dia merasa frustrasi, dia merasa gagal di dalam tugasnya. Maka dia mempunyai kesalahan persepsi. Sampai kemudian Tuhan berdialog dengan dia. Dan memberikan dia pengertian tentang nilai hidup ini. Bahwa hidup ini sebetulnya ada di dalam kendali tangan Tuhan sendiri. Bukan di tangan siapa-siapa. Sampai kemudian dia belajar untuk mengenal kebenaran itu. Dan hidup di dalam kebenaran itu. Tapi bukan berarti sebelumnya dia tidak tahu kebenaran. Ya. Tapi bagaimana kegetiran, kepahitan yang dialaminya. Sampai kemudian Allah menyatakan diri. Supaya Elia belajar untuk mengerti. Bagaimana Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa. Ya. Sehingga di dalam pergumulan-pergumulan itu, bagaimana kemudian ia mendorong supaya Elia terus menjalankan tugasnya. Ya. Supaya Elia terus secara luar biasa bisa memainkan perannya. Sehingga dengan demikian Elia menjadi orang yang betul-betul mengalami kenikmatan. Tuhan suruh dia kembali. Jangan takut, berangkatlah. Ya. Nanti apapun yang kau alami dalam kehidupanmu, Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Elia kemudian mengalami hal-hal yang manis di dalam kehidupannya. Bagaimana dengan Daud juga sama. Di tengah-tengah pergumulan ketika dia merasakan kepahitan, kegetiran yang ada. Tetapi kemudian juga sama Daud melihat bagaimana Tuhan menolong dia. Bagaimana Tuhan ambil bagian di tengah-tengah pergumulannya. Ya. Bagaimana Tuhan menuntun membimbing dia. Ketika apa? Ketika Tuhan tidak jauh dari hidupnya. Ketika Tuhan menolong dia. Ya. Sehingga dia mengatakan, karena engkau aku memuji-muji dalam jemaat yang besar. Bahwa kemudian dia melihat orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Dan orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji dia. Bagaimana mengalami kesukaan. Pada akhirnya dia melihat kekuatan yang hebat. Bagaimana dengan Yeremia? Yeremia juga sama. Bagaimana kemudian ketika di dalam akhirnya ia tersentak di dalam pergumulan, kesulitan, kepahitan yang dialaminya, lalu dia berkata, sekarang aku tahu kasih Tuhan adalah pertolonganku.
Karena kasih setia Tuhan selalu baru tiap hari. Jadi ada apa saudara? Semua kesadaran-kesadaran itu muncul adalah dalam mengerti dan memahami kebenaran firman itu. Jadi kebenaran firman Tuhan itulah sebetulnya satu hal yang perlu untuk dipahami. Karena kebenaran itu akan meluruskan kesalahan-kesalahan kita dalam menilai tatanan-tatanan atau nilai-nilai hidup ini sendiri. Kenapa begini, kenapa begitu? Maka firman akan menolong kita untuk mengerti kenapa begini dan kenapa begitu. Jadi kalau engkau mengalami ketegangan, kekalutan yang luar biasa, jangan cuma lari kepada manusia dan berdiskusi. Mungkin kau dapat penghiburan yang bersifat sementara. Ekstasi, sesaat memberikan kebahagiaan, habis itu merusakkan. Tetapi bergaulah akrab dengan firman itu. Mengertilah firman itu. Ya. Sehingga dengan itulah engkau berikan kekuatan. Karena Tuhan mengatakan apa? Pikulah kuku. Karena kuk yang kupasang itu enak. Bebanku, karena bebanku itu ringan. Kuk itu yang ditempel di kalau bajak itu, ya, sapi ataupun kerbau begitu ada bonggolnya itu di punggungnya. Nah, yang disebut kuk itu yang nempel di situ segitiga lalu narik beban begitu ya. Tetapi itu tidak menjadi sesuatu yang berat, ringan. Nah, di sini memang harus dipahami betul-betul, saudara. Kalau kita lihat kan justru kebenaran ini kadang-kadang kan kalau nggak bisa dilakukan mendatangkan frustrasi. Kita tahu benar begini tapi kenyataannya begini, lalu kita kan frustasi sendiri. Padahal justru disitulah yang harus hati-hati. Karena untuk mengaktualisasikan kebenaran itu di dalam hidup ini, jangan kau pikir dengan kekuatanmu, ya mabok kamu, nggak akan kuat. Saudara mesti menyadari betul kekuatan Tuhan di dalam diri. Tunduk pada kedaulatan Tuhan, baru kita bisa menjalankan kebenaran itu sendiri. Ya. Nah jadi bukan kita yang mengelola kebenaran atau mau mengaturnya bagaimana. Tapi kebenaran itu mengelola hidup kita dan mengatur bagaimana harusnya kita bertindak. Nah, jadi diluruskan dulu. Diluruskan dulu. Supaya jangan jadi kebenaran kita perhatikan kita mau bikin ini, lalu nggak bisa bikin prestasi. Ya iya, mana kau bisa bikin? Kebenaran jauh lebih besar dan jauh lebih kuat dari kita. Jadi kita dituntun, dibimbing oleh kebenaran itu. Begitu ya. Nah jadi ini persepsi mesti diluruskan dulu. Karena kuk yang Tuhan pasang itu tidak pernah berat, ringan. Tapi kita membuatnya menjadi berat. Karena kita mau bertarung dulu untuk kebenaran. Padahal kebenaran yang bertarung untuk kita. Kita mau membela kebenaran, padahal kebenaranlah yang membela kita. Nah, ini mesti dipikirkan baik-baik. Jadi jangan salah format gitu loh. Kemudian yang kedua yang harus kita pikirkan juga, di dalam perjalanan kehidupan kita seringkali menghadapi atau mengalami stres itu adalah karena salah prediksi. Perhitungan kita begini kok, totonya jadi begini. Nah, kita mulai bergulat dan mungkin kita juga mulai marah pada Tuhan. Ya. Tapi Tuhan juga berkata di dalam Yesaya, jalanmu bukan jalanku, rancanganmu bukan rancanganku. Pada waktu itu dia ingin mengatakan perbedaan kualitas kehidupan. Bagaimana dia dengan orang-orang jahat, dengan orang-orang fasik. Beda sekali. Tetapi itu juga yang terjadi dalam perbedaan antara pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Planning kita dengan planning Tuhan. Pada waktu kita merencanakan, memikirkan sesuatu di luar bimbingan atau kekuatan Tuhan. Kita mulai memikirkan itu di dalam pemikiran kita. Kemampuan diri kita. Daya pikir kita. Makanya kita shock, kita kaget. Kita salah soalnya. Nah ini mesti kita camkan baik-baik saudara. Ini mesti kita pikirkan baik-baik. Nah jadi memahami kehendak Allah di dalam kehidupan itu penting. Sehingga kita tidak melakukan atau memainkan apa yang harus kita mainkan dalam perjalanan kehidupan kita. Nah ini kita jangan sampai salah set. Maunya kita gini, lalu tuannya begini, kan hati-hati. Kalau yang pertama tadi kita mau coba melakukan kebenaran menurut apa ini kekuatan kita. Kalau di sini yang kedua kita mau berjalan menurut pikiran dan perhitungan kita. Tanpa mau mengerti Tuhan mau apa. Ya, kalau di sini kita sudah tahu benar yang pertama tadi kan. Tapi mau melakukan kebenaran itu kemudian mentok dalam kenyataan. Nah kalau yang kedua ini lain lagi. Jadi kita pikir ini sudah benar nih. Padahal sebenarnya Tuhan nggak pernah mau itu. Nah itu membuat kita kemudian akan mengalami stres dalam kehidupan kita. Ya. Makanya kalau sudah jadi anak Tuhan, ya hiduplah seperti kehendak Tuhan kan gitu. Nah yang ketiga, bagaimana mengatasi stres itu? Jadi pertama pelurusan tadi, lalu penelurusan konsep itu sendiri. Dan yang ketiga, belajarlah untuk melakukan apa yang memang menjadi bagianmu, apa talentamu. Kadang-kadang banyak orang overdosis begitu ya. Oh itu bukan bagiannya, dia mau coba, lalu dia frustasi ya, pusing sendiri gitu. Tuhan kan kasih otak untuk kita untuk berhitung.
Kalau talentamu dikasih Tuhan 5 ya jadi 10, kalau 2 jadi 4, kalau 1 jadi 2. Tapi jangan talentamu 1 lalu kau mau jadi 10. Dengan argumentasi Tuhan bilang, Tuhan suruh. Ya Tuhan lain. Tuhan gak akan tuntut kau jadi 10 karena talentamu 1. Jadilah 2. Yang 5 yang jadi 10 bukan kamu. Ya. Nah jadi jangan dong jadi kemudian kita mempunyai konsep yang salah lagi. Sehingga seakan-akan Tuhan tidak tolong. Lalu kita frustrasi sendiri, depresi sendiri, stres sendiri. Padahal sendiri yang membunuh diri sendiri. Dengan ketidakmampuan mengenal diri. Yaitu berapa sebetulnya kemampuan diri saya. Ya. Nah sekarang kita akan memikirkan bagian-bagian yang teknis praktis itu bagaimana sih. Maka yang pertama suka tidak suka. Kebenaran yang kita sebut pertama tadi bagaimana memainkannya itu harus menjadi pergumulan kita. Artinya membaca firman itu. Semakin banyak yang kita ketahui, ya, semakin kuat daya tahan kita. Semakin banyak yang kita ketahui, semakin terarah kita. Semakin banyak yang kita ketahui dari Alkitab, lewat pembacaan Alkitab, maka semakin tangguh pula kita dalam hidup kita. Jadi daya tahan kita juga semakin bertumbuh. Ya. Nah, itu akan menjadi satu pengatasan stres yang sangat efektif. Nah, sejauh mana saudara baca Alkitab saudara? Jadi mesti diperhatikan. Nah, yang kedua dari bagian ini adalah yang praktis ini. Ya. Kalau ketika engkau menghadapi stres, pujilah Tuhan. Dalam kesendirianmu engkau menyanyi, engkau berdoa. Nyanyian dan berdoa itu, nyanyian dan doa itu bisa menolong kita, ya, menolong kita untuk mengingat cinta kasihnya, meneguhkan iman kita. Jadi arahnya ke sana, bukan sekedar melepas tekanan-tekanan. Kalau nyanyi itu, nyanyi apapun pasti lepas tekananmu. Makanya orang kalau pergi ke diskotik, ke naik klub, joget, nyanyi, teriak-teriak, kayaknya masalahnya plong. Karena secara emosi tertumpahkan semua. Tapi habis itu ya besok datang lagi. Nah jangan salah. Jadi memuji Tuhan atau berdoa itu adalah dalam kerangka bagaimana kemudian kita diingatkan akan janji Tuhan sehingga Tuhan menguatkan kita untuk mengatasi persoalan itu. Gitu. Jadi ini bukan persoalan emosi tapi lebih pada sikap jiwa kita. Ya, menyanyi dan berdoa itu. Lalu saudara yang ketiganya yang juga sangat praktis dalam menghadapi stres adalah berdiskusi dengan teman seiman atau kepada orang-orang yang memang ahlinya. Psikolog Kristen misalnya. Nah itu tergantung pada intensitas daripada tekanan yang saudara alami. Terlalu berat enggak? Kan begitu. Tetapi kalau terlalu berat jangan juga frustrasi, ada pertolongan kok. Hanya saja berat atau tidak berat itu untuk membedakan. Kalau tidak terlalu berat cukup kita dengan teman-teman sharing begitu ya. Tapi kalau memang sudah terasa berat kita mesti pergi ke ahlinya dong. Orang-orang yang diberi Tuhan karunia untuk menasihati, karunia untuk menghiburkan begitu. Iya toh? Nah ini yang harus kita lakukan. Nah jadi saudara yang kekasih dalam mengatasi stres itu sebenarnya tidak terlalu sulit. Yang menjadi bahaya dalam stres itu adalah kalau saudara mengalami stres lalu coba sendirian mau menyelesaikannya. Wah itu berat sekali itu. Dan bukan saja berat dan itu bahkan sangat berbahaya sekali dalam kehidupan kita. Itu bisa membuat saudara nggak kuat malah ambruk sendiri. Oleh karena itu jangan coba-coba seakan-akan saudara jago, hebat, luar biasa, mau bereskan semua. Karena gengsi begitu ya. Itulah kerugian seorang suami yang gengsi, yang nggak mau diskusi sama istrinya. Sehingga dia tidak bisa bercerita apa keluh kesahnya, kesulitan dia, kepahitan dia, persoalan kerjanya kepada istrinya. Nah kalau sudah gitu ya rugi sendiri. Habis gengsi sih. Mau ceritanya sama teman terus. Ya. Padahal teman juga belum tentu mengerti itu. Belum tentu mengerti perasaannya secara utuh. Kalau istri kan jauh lebih menguntungkan. Ya. Dia orang yang dekat, yang sangat bisa dipahami. Nah, mestinya itu yang dipikirkan. Jadi, seseorang yang kekasih, mestinya suami istri yang sebagai orang tua menghadapi tekanan-tekanan itu, kebersamaan itu harus dibangun. Itu sangat luar biasa sekali. Karena di sana nanti mengalirlah sebuah penghiburan, kekuatan oleh pertolongan Tuhan. Karena memang kita ini adalah makhluk persekutuan yang membutuhkan persekutuan. Sekali lagi, makhluk persekutuan yang membutuhkan persekutuan untuk mempertahankan daya tahan kita itu sendiri. Supaya daya tahan kita makin kuat, makin hebat, kita perlu kebersamaan. Yang dibangun oleh suami, istri, atau sekelompok teman, atau dengan hamba Tuhan. Nah dengan demikian sebenarnya sekali lagi stres itu bukan jadi masalah. Tetapi stres itu ketika bisa kita manage dengan baik-baik, malah itu menjadi pemicu bagi kita untuk lebih maju lagi. Membuat kita lebih serius lagi dan juga menumbuh kembangkan daya tahan kita terhadap berbagai persoalan. Stres jadi kita butuhkan, oh yes.
Tapi harus bisa di-manage baik-baik. Harus bisa dikendalikan. Karena stres itu merangsang juga daya tahan kita bertumbuh. Ya. Nah, orang coba mulai mengembangkan misalnya apa yang kita kenal dengan IQ misalnya. Intellectual quotient itu ya. Itu kan berbicara tentang intelektual, kemampuan pikir. Lalu orang lama-lama pikir lagi tuh, ini bukan cuma intelektual saja yang penting, tapi EQ-nya, emotional quotient. Kan gitu. Ya. Nah, itu kan emosinya, bagaimana kemampuan dan cara bertindaknya lebih banyak ke sana. Karena cara bertindak jauh lebih membuat itu penting. Kamu mikir melulu nggak berani melakukan, ya buat apa kan gitu. Atau orang lain melakukan, ya orang lain yang untung. Iya kan? Kamu cuma bisa mikir tok, merumuskan tok, kan bahaya juga. Maka emotional quotient itu adalah satu bentuk aplikatifnya. Dan yang ketiga ada juga orang mengatakan adversity quotient. Nah, adversity quotient ini adalah mengangkut daya tahan. Nah, ini yang saya katakan tadi. Jadi daya tahan itu kan penting bagaimana kita menghadapi persoalan-persoalan, pergulatan-pergulatan hidup ini kan. Nah, oleh karena itu ketika kita mengalami stres di satu titik, itu menjadi pengalaman kita, maka di future nanti di kemudian hari, ketika kita menghadapi persoalan, pergumulan yang serius, kita akan kuat. Kita akan menang. Nah, itu perlu sekali. Jadi semangat itu yang harus kita pegang di dalam kehidupan kita, saudaraku. Sehingga kita tidak kehilangan arah. Nah, ini bagian yang menjadi penting bagi kita. Nah, oleh karena itulah, di dalam kehidupan kita ini, kebersamaan itu harus dibangun kuat. Ya, sehingga di situ tercipta suasana penghiburan. Itu kalau persekutuan besar ya persekutuan di kantor kayak itu, makanya jangan malas. Ada persekutuan kantor itu ya, mungkin ada saudara yang nggak suka ininya lah itunya lah begitu. Tetapi ingat, ada banyak hal yang saudara bisa nikmati dari kebenaran firman Tuhan. Menikmati nyanyian dan kebersamaan. Kita butuh itu. Jadi jangan dihindarkan itu. Jangan menganggap itu hanya buang-buang waktu, menghabis-habiskan waktu. No. Justru saudara mesti berani menaruh itu penting di dalam kehidupan supaya kita juga menjadi tangguh dalam kehidupan. Kalau ada persoalan terus kita maju. Toh persoalan itu bukan kalau ya. Pasti ada persoalan kok kan gitu. Tinggal besar kecil stres yang dimunculkan saja kan. Nah, jadi saudara yang kekasih, sebagai orang Kristen ternyata Alkitab mengajarkan kepada kita tidak ada perlu ketakutan dalam hidup kita. Ya, karena kita akan berurusan dengan Tuhan yang penuh cinta kasih, Tuhan yang lemah lembut, yang akan memberikan penghiburan, kekuatan kepada kita. Nah, yang kita perlukan adalah memainkan bagian kita untuk mentaati segala sesuatu yang Tuhan kehendaki. Ya. Oleh karena itu, secara konseptual tadi ada 3 bagian saya bicarakan begitu ya. Lalu secara praktikal juga 3 bagian. Jadi secara konseptual adalah jangan coba sekali-kali membela kebenaran, tapi biarkan kebenaran membelamu supaya kamu tidak stres. Ya, jadi kebenaran yang menguasai kita, bukan kita menguasai kebenaran kan begitu ya. Nah, itu harus betul-betul hati-hati di dalam kehidupan kita. Yang kedua juga kita mesti memikirkan bagaimana memahami perbedaan jalan kita dengan perbedaan jalan Tuhan. Jadi rancangan-rancangan di tengah-tengah kehidupan kita harus memahami dalam perspektif Tuhan mau apa. Gitu. Bukan saya mau apa. Jadinya kan salah melulu kan gitu ya. Nah, di dalam perspektif seperti itu kita harus betul-betul mengerti kehendak Tuhan itu, ya. Memahami itu. Dan yang ketiga, firman itu memang firman nikmat tadi itu kan. Yang kalau kita nikmati memang sangat luar biasa itu. Nah, itu harus kita aktualisasikan kan dalam kehidupan kita. Bagaimana hidup kita dihidupi oleh firman itu dan berjalan bersama dengan firman itu kan begitu ya. Nah, dalam segi praktikalnya ingat tadi. Yang pertama yang harus kita pikirkan adalah bagaimana menjalani hari-hari kita itu dengan tenang saja. Ya. Sehingga memuji Tuhan itu penting dan berdoa. Itu bagian pertama praktikalnya. Tapi memuji berdoa bukan bagaimana saudara menaikkan emosi seperti kebanyakan orang melakukan. Tetapi dalam kejiwaan bagaimana saudara memahami pertolongan Tuhan dan menikmati itu. Begitu loh. Ya. Sehingga itu bisa menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Puji-pujian itu kan. Ya. Nah, itulah yang memberikan kita gairah di tengah-tengah kehidupan kita. Ya. Nah, kemudian kita juga jangan lupa untuk berdiskusi di tengah-tengah kehidupan kita dengan kelompok kecil tentu suami istri, kelompok besar di gereja kan begitu. Atau dengan hamba-hamba Tuhan tertentu sehingga makin kita pahamilah realita kehidupan itu.
Dan tentu firman-Nya juga jangan diabaikan dan jangan dilupakan itu kan. Ya. Maka saya pikir saudara, semua ini akan kalau kita kerjakan dalam kehidupan kita, memberikan kita kekuatan, kenikmatan untuk kita bisa menyelesaikan persoalan demi persoalan yang kita hadapi. Sehingga dengan demikian kita menjadi kuat tangguh di dalam zaman yang bengkok ini. Karena pergumulan-pergumulan tadi kan seperti yang saya katakan, dibutuhkan untuk menumbuh kembangkan daya tahan. Ya. Nah kalau kita betul-betul orang yang setia dan mampu menjadi pemenang, kan Tuhan bilang, jika engkau setia dalam perkara kecil, aku memberikan engkau kesetiaan perkara yang besar. Maka mulailah dari yang kecil-kecil. Harus mampu mengukur diri tadi kan begitu ya. Berapa sebetulnya kemampuanmu? Sehingga kau tidak menjadi kecewa adanya. Nah, jadi dalam bagian-bagian seperti ini saudara, sebetulnya kan tidak ada kegelisahan kita mengikut Tuhan. Yang ada adalah ketidakpengertian kita. Ya. Nah itu harus kita bereskan. Untuk membangun sebuah kerangka pikir yang utuh, satu kerangka pikir yang sehat. Sehingga dengan demikian kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita mengalami kemenangan karenanya. Olehnya hanya untuk puji hormat bagi Dia. Iya kan? Jadi menarik sekali saudara yang kekasih. Nah oleh karena itu stres di dalam kehidupan keseharian orang-orang modern masa kini. Yang diuber-uber waktu oleh kerjanya, diuber-uber target ini, mesti selesai, itu pulang rumah. Aduh, harus ketemu ini lagi, beres ini, istri, anak lagi begitu ya. Sehingga rasanya beban itu luar biasa ekstra. Belum lagi urusan pergaulan ini, itu, bertetangga dan sebagainya. Wah, stres banget kan gitu kan. Tetapi awas jangan takut. Seperti apa yang dikatakan Alkitab. Karena itu belajarlah berjalan bersama dengan Tuhan. Nah saudara yang kekasih, kiranya ini boleh menjadi satu tips bagi kita. Untuk tidak gentar menghadapi stres itu. Ya. Nyanyilah dan berdoalah dengan sungguh-sungguh, ukur segala kemampuanmu yang ada, dan jangan lupa call temanmu. Khususnya diskusikan itu dengan pasanganmu, ya, sehingga itu menjadi menarik sekali. Dah bisa doa sama-sama, nyanyi sama-sama, wow, indah sekali. Biarlah ini boleh meneguhkan, menguatkan kita. Maka saudara-saudara yang sedang stres hari ini, dan Anda mendengarkan program ini, stop. Sekarang mulai smile. Katakan pada dirimu, wow, bodoh kali aku selama ini. Ya, mau ditimpa oleh stres ini. Dan biar engkau bertekuk lutut dan berkata, Tuhan tolong aku, mampukan untuk bisa melewatinya. Maka selamat menikmati hidup yang bebas dari stres. Bukan bebas karena stresnya tidak ada, tapi engkau bisa membebaskan dirimu karena engkau bisa mengatasinya. Dia boleh datang 1000 kali, karena kau akan menang 2000 kali. Iya kan? Karena kau menangkan satu lagi jadi daya tahan bagimu. Kan jadi menang 2 kan? Nah, awas jangan salah dengan Tuhan. Dia akan memberikan kebahagiaan bagimu. Kiranya Tuhan menolong. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih, dan biarlah Tuhan memberi kami bijaksana untuk mengatasi stres. Sehingga orang tahu kami adalah murid-murid-Mu yang tangguh, mampu memainkan peran ini dengan bertanggung jawab dalam kehidupan kami untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biar Engkau menyempurnakan semuanya bagi kami di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan tolong saudara kami yang sedang dalam stres untuk oleh karena kasih pertolongan Tuhan mampu melepaskan diri sehingga betul-betul menjadi pengalaman manis dalam hidupnya. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami bersyukur berdoa. Amin.